Halo sahabat Reva, selamat datang kembali di podcast Lensa Kreatif. Tempat kita membahas segala hal tentang videografi, sinematografi, dan visual storytelling. Saya AR Afandi akan menemani kalian dalam episode kali ini. Di dunia videografi, cerita itu segalanya. Gambar yang bagus saja tidak cukup. Kita butuh narasi visual yang kuat agar pesan yang ingin disampaikan bisa benar-benar sampai ke penonton. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun narasi yang efektif melalui gambar, urutan klip, teknik storytelling, serta bagaimana menghidupkan emosi dalam setiap frame. Oke, kita mulai. Membuat video yang menarik bukan hanya sekedar mengumpulkan klip, tapi juga bagaimana kita menyusun klip-klip tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Berikut beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan gambar yang tepat. Pilih gambar yang tidak hanya memiliki kualitas visual yang baik, tapi juga mampu menyampaikan emosi dan informasi yang ingin disampaikan. Gambar yang baik bisa berbicara tanpa perlu banyak kata. So, don't tell. Pilih gambar yang relevan dengan cerita, kemudian gunakan framing yang memperkuat pesan, pastikan kualitas gambar yang optimal, fokus, pencahayaannya oke, komposisinya juga oke. Kemudian yang kedua adalah pemilihan urutan klip yang logis. Susunan urutan klip dengan alur yang jelas dan masuk akal bisa dengan cara kronologis atau menggunakan teknik storytelling yang membangun ketegangan. Mulai dengan adegan pembuka yang menarik perhatian, 3 detik pertama itu disebut dengan hook. Maka 3 detik pertama ini harus menjadi sesuatu yang bisa membuat penonton tetap berada di depan layar kita. Gunakan cutaway shot untuk memperkaya cerita. Kemudian bangun ritme dengan menyusun klip pendek dan klip panjang secara seimbang. Yang ketiga adalah pemilihan durasi klip. Durasi klip ini berpengaruh pada ritme cerita. Klip yang terlalu panjang bisa membuat penonton bosan, sementara klip yang terlalu pendek bisa membuat pesan sulit dipahami. Gunakan juga teknik jump cut untuk mempercepat tempo cerita. Beri waktu yang cukup bagi penonton untuk memahami emosi dalam adegan. Kemudian pemilihan transisi yang sesuai. Dan ini transisi membantu menghubungkan adegan agar terasa mulus dan nyaman ditonton. Gunakan cut tajam atau fast cut untuk adegan aksi atau percakapan. Gunakan juga crossfade untuk adegan emosional dan match cut untuk transisi yang lebih kreatif. Nah, tadi fast cut itu bisa meningkatkan tensi ketegangan ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan efek visual. Efek visual bisa memperkuat cerita, tapi jangan sampai mengalihkan perhatian dari inti dan pesan cerita yang ingin disampaikan. Kemudian gunakan color grading untuk membangun mood, kemudian tambahkan juga efek-efek khusus jika memang itu mendukung dari cerita. Kemudian kita masuk ke inti dari episode ini. Bagaimana membangun storytelling yang efektif dalam videografi. Seperti yang diungkapkan di awal bahwa bikin hook yang bagus, bikin pendahuluan yang menarik. Awal video harus bisa langsung menarik perhatian penonton, menarik perhatian audiens. Bisa dengan adegan yang menegangkan, gambar yang mencolok, atau dialog yang kuat. Bisa juga kita mulai dengan pertanyaan atau konflik ya. Jangan pernah mengaku orang Kuningan kalau kamu belum baca ini, misalkan seperti itu. Gunakan visual yang memicu rasa penasaran, kemudian struktur naratif yang jelas. Di mana struktur yang baik ini harus memiliki awal, eksposisi, konflik, dan resolusi. Dengan struktur ini penonton bisa terhubung dengan cerita yang kita buat. Kemudian perkenalkan konflik sejak awal. Jangan terlalu lama dalam eksposisi. Kemudian bangun ketegangan secara bertahap ya, dari mulai tensi 10% naik menjadi 20-30 sampai akhirnya ke puncak konflik. Dan akhiri dengan resolusi yang memuaskan ya. Akhiri dengan resolusi yang memuaskan atau open ending yang bikin penasaran. Kemudian buat karakter yang kuat. Penonton harus bisa merasa terhubung dengan karakter-karakter dalam video. Beri mereka kepribadian, beri mereka motivasi dan konflik yang membuat mereka menarik untuk diikuti. Ini tidak hanya berlaku dalam film aja, tapi juga dalam bentuk karya video yang lainnya ya. Perhatikan emosi karakter dengan ekspresi wajah dan body language. Bangun perkembangan karakter dari awal hingga akhir. Karakter arcing ya, perkembangan karakter. Kemudian jangan lupa juga ada penggunaan musik dan suara. Musik bisa memperkuat suasana dan emosi dalam video. Suara latar juga penting untuk mendukung narasi. Pilih musik yang sesuai dengan mood cerita, gunakan efek suara untuk memperkaya pengalaman visual. Selanjutnya adalah perubahan skala waktu, timing. Gunakan teknik seperti slow motion, fast forward, atau time lapse untuk memberikan efek dramatis dan mendukung alur cerita. Slow motion untuk menekankan emosi atau detail penting. Fast forward atau speed ramping seistilahnya untuk mempercepat cerita tanpa kehilangan esensinya.
Nah, bagian penutup video ini harus meninggalkan kesan yang mendalam juga bagi penonton. Bisa berupa twist ending, plot twist, kemudian pesan moralnya, atau sesuatu yang membuat mereka berpikir setelah menonton. Cara membuat ending yang berkesan, gunakan adegan klimaks yang menyelesaikan konflik utama. Kemudian tambahkan teks atau voice over untuk memperjelas pesan. Tapi untuk film sih tidak perlu ya, tidak perlu dituliskan teks atau tidak perlu dituliskan voice over, kecuali dalam adegan-adegan tertentu. Kemudian gunakan musik yang mendukung emosi akhir video dan akhiri video dengan sesuatu yang berbekas. Entah itu kebahagiaan, kesedihan, atau pertanyaan yang menggugah. Sahabat RFA, videografi bukan hanya sekedar soal teknis, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan emosi dan cerita dalam setiap frame. Teruslah bereksperimen, jangan takut mencoba hal-hal baru, dan buatlah video yang bisa menginspirasi. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang narasi visual dalam videografi. Dengan memahami teknik storytelling yang kuat, kita bisa membuat video yang lebih dari sekedar gambar bergerak. Kita bisa menciptakan kisah yang hidup. Jangan lupa subscribe YouTube RFA Corner, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request topik apa yang akan kita bahas, bisa DM ke Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya dengan kreativitas kalian. Salam Lensa Kreatif.